Oh, halo Google Ferry di sini, dan kali ini kita akan nyobain ngetes si Mi 11 main Genshin Impact. Nah, jadi mungkin kalian udah pada tahu rumornya Mi 11 tuh panas, overheat dan segala macam. Jadi kita akan cobain aja main game paling panas juga saat ini di smartphone, yaitu Genshin Impact. Nah, untuk persiapan tes kali ini kita juga bawa satu barang yang mungkin kalian juga udah pernah lihat sebelumnya di channel kita, yaitu adalah Black Shark Fan Cooler 2 Pro. Buat lihat, nolong kalau misalnya nanti dia udah cukup panas, apakah dia overheat, apakah dia kena throttling atau segala macam, dan kalau pakai cooler hasilnya gimana. Dan biar nggak lupa juga, kita bawa termogannya kita buat ngetes. Biar nggak lupa kayak pas Redmi K40 sama Poco F3 itu, ya, atau Poco F3. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita tes main Genshin Impact di Xiaomi Mi 11. Let's check it out! Sebelumnya sorry banget, ini kita berubah setup. Jadi sekarang gue lagi di rumah, nggak di studio seperti biasanya, dikarenakan tenan yang di atas studio tuh memutuskan bahwa untuk beberapa waktu ke depan dia akan melakukan renovasi dan kita nggak bisa melakukan recording sama sekali. At least recording audio nggak bisa kita lakukan, tapi kalau misalkan biro atau voiceover masih bisa dilakukan. Nah, jadi kita kembali ke soal si Mi 11-nya. Ini adalah Mi 11 versi retail Indonesia dan udah jadi daily driver untuk beberapa waktu. Dan kali ini kita akan lakukan tes Genshin Impact, dan mungkin kita membuka sedikit mitos tentang kalau si Mi 11 ini panas. Nah, sebelumnya buat kalian yang belum nonton, gue juga ada posting tes Genshin Impact untuk Redmi K40 atau nama lainnya Poco F3 yang belum lama ini baru dirilis di Indonesia. Sebenarnya pas gue bikin video ini, itu adalah hari dimana Poco F3 itu rilis. Tapi pasti saat gue setelah edit dan setelah upload, ini udah lewat harinya. Jadi just a heads up, kalau misalnya kalian belum nonton, itu bisa jadi referensi buat si Snapdragon 870 versus 888 ini. Yaudah, jadi sebelum itu seperti biasa, kita akan coba run through sedikit tentang si Mi 11-nya. Refresher, ini pakai Snapdragon 888 atau 888 atau 888. Terus ditemenin sama RAM 8GB dan storage 256GB. Top of the line banget dari sebuah flagship, jadi nggak neko-neko lah ya, nggak ada sunatan manapun sana sini, nggak ada. Full, bener-bener ini full flagshipnya Xiaomi di Mi 11. Terutama kameranya juga, ini adalah salah satu fitur yang gue suka di 108 megapikselnya, udah cukup dimanjain banget lah. Jadi ya, pertama-tama kita akan seperti biasa coba buka AnTuTu Benchmark buat merefresh beberapa memori tentang spesifikasinya. Dan sebelumnya gue kasih lihat dulu, ini AnTuTu skornya sih mantul banget ya, 773.451. Nggak neko-neko, ini top of the line, nggak ada lawannya lagi for now. Termasuk 870 tuh nggak nyampe segini, itu masih di 670-an atau 680-an kalau klaimnya Poco. Tapi ya, ini top of the line banget, ngeri sih. Udah hampir 800.000 ya, 773.451. Dan actually, side note aja, ini dites saat dia running sama game booster. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan kalau nggak pakai. Terus di my device-nya kita bisa lihat nih dia pakai Snapdragon 888, Adreno 660, lalu ada RAM-nya LPDDR5. Ini LPDDR5 gue yakin banget nggak mungkin 4X. Sama storage-nya UFS 3.1. Dah, itu top of the line banget. Nggak ada macam-macamnya lagi sampai at least Mi 11 Ultra keluar. Cuman kan belum nih di Indonesia. Catatannya adalah belum. Gue udah lihat di TKDN, kemungkinan besar dia akan muncul juga. Jadi kita coba aja berikutnya langsung cek si Genshin Impact-nya. Di sini dia versi 1.4.1 dan ini sekarang kondisinya lagi bannernya Cilde menuju 1.5. Jadi mungkin ada disparity kalau misalnya nanti pas udah naik nih videonya, dia pas pas si 1.5-nya udah rilis, jadi bakalan ada hal yang berbeda sedikit sama si Mi 11-nya. Cuman so far ini 1.4
belum ada perubahan karena 1.5 tuh tanggal 28, ini direkam di tanggal 20, nggak 20, ya 20 deh hari ini bener. Tanggal 20, jadi masih ada waktu lah buat ngeliat si 1.5. 1.5 harusnya nambah sedikit performa. Oh ya, terus storage-nya 878, dan ini gue udah diinfo sama salah satu viewer juga bahwa ini adalah efek Genshin sekarang ngedownload audionya nggak semua, cuman English aja dulu, kecuali kita setting audionya, which is nice. Nggak harus sampai berkutat sama storage yang gede banget di 12 GB-an. Itu pun nggak 12, sorry, 11 GB-an itu di ROG Phone 3 gua, dan itu daily driver gua buat main Genshin Impact. Tapi di sini masih 8,78, super nice lah. Ya udah, kita coba aja running si Genshin Impact-nya supaya kita bisa langsung masuk ke dalam. Dan iya, ini kita mulai itu dengan baterai 88 derajat, 88%. Semoga kelihatan di sini. Kok hilang? Nah, ya nggak kelihatannya 88%. Jadi nggak full 100. Terus untuk suhu, nah karena si Mi 11 ini kan concern banget dengan suhu. Jadi kita akan coba lihat dulu suhu dia startingnya masih di 30 derajat ya, masih super cool banget, super chill banget. Ini kondisi biasanya gue pakai buat chatting, calling, meeting, segala macem. Jadi ini daily driver gue sih, flagship daily driver primary. Secondary gue ROG Phone 3 dan iPhone 11. iPhone 11 Pro. Karena ya ROG Phone 3 khusus buat gaming, iPhone 11 pure buat sosmed. Jadi ada yang berbeda lah. Ini gue zoom dulu dikit biar lebih enak ngeliatnya. Yap, there we go. Oke, kita sekarang bisa start gamenya aja. Dan seperti biasa, quick disclaimer, untuk nge-start gamenya itu ada beberapa faktor. Salah satunya adalah storage type-nya, which actually itu artinya bukan masalah di Mi 11 karena dia udah pakai LPDDR4X, LPDDR5 sama UFS 3.1. Itu udah kencang banget. Yang berikutnya adalah koneksi internet. Beda sama biasanya, ini kalau gue di rumah, koneksi internetnya bergantung sama First Media. Jadi harusnya better lah ini kita di daerah yang punyanya grupnya First Media, jadi kalau misalnya jelek sebenarnya gue kesel banget sih. Tapi so far not a problem, jadi kita bisa start aja. Dan harusnya juga ini juga not a problem karena cukup cepat. Koneksi tadi gue tes lagi cukup lancar, nggak kayak biasa gue pakai Telkomsel Orbit yang bisa empon-potan. Dan storage again gue bilang harusnya UFS 2.1 sama LPDDR5 UFS 3.1 sama LPDDR5 itu udah top of the line lah, udah nggak mungkin masalah. At least di beberapa poin itu nggak akan ada masalah. Dan untuk yang main Genshin Impact pakai mobile data harusnya juga not a problem, dalam tanda kutip not a problem, karena antenanya dia kan udah setara main buat 5G punya, harusnya better. Tapi masih WiFi dia udah pakai WiFi 6, cuman di rumah kita pakai WiFi 5 doang karena modemnya kayaknya gue masih pakai ya Mi Router 3, Mi Router 4A, gue lupa deh, kayaknya apa ya di bawah tuh lupa. Nah, jadi ini adalah Genshin Impact-nya, dan kali ini gue nggak pakai benchmarking tools yang waktu itu lagi, karena kebetulan ini nggak ada komputer di sini. Biasanya ada yang nemenin komputer, ada Mac di depan, tapi ini nggak ada, ini meja belajar doang. Kita lihat dulu aja awal-awal. Buset, ini motion blur-nya kencang banget ya. By the way, terakhir gue main di sini itu masih main Bloom Festival, terus gue reset lagi. Jadi settingan akan bener-bener default banget. Tapi ini kita tes ya, sebenarnya jalan doang. Itu pakai 888 sih lancar ya. Cuman motion blur-nya tuh enak banget ya. Kayaknya gue akan mati motion blur-nya as always. Karena, motion blur nggak enak, gredek-gredek. Bukan gredek-gredek ya. Pergerakannya tuh nggak halus dan bisa bikin motion sickness untuk yang nggak biasa, bukan nggak biasa juga, yang nggak sesuai. Nah, ini coba kita setting default dulu. Ini pakai medium defaultnya, recommended-nya adalah medium, nggak sampai highest. Gue masih bingung kenapa Snapdragon nggak ada satupun yang menawarkan sampai highest. Berlaku juga di 870, 865 Plus, 865 dan 855. Yang bisa highest langsung by default itu hanya iOS untuk saat ini, dan itu di iPhone 11 Pro gua. Nah, ini sekarang dia pakai medium, FPS 30, motion blur akan gue matikan kembali. Lalu, tadi kan gara-gara dimatiin makanya dia custom ya. Motion blur akan di off kan total, dan kita cobain aja main
di medium 30 yang gue yakin pasti ini udah lancar banget lah ya. Nggak mungkin 888 gitu loh, full flagship chipsetnya Snapdragon dan Xiaomi yang top of the line-nya masih stutter. Damn it, masih stutter dong. Gue sendiri agak lupa sih sebenarnya performa 888 atau 888 deh, enakan ngomongnya. Dibandingkan yang lain-lain, karena sempat di-off-kan dulu ini Mi 11. Kalau kalian lihat di sosmed juga, kita sempat switch daily driver ke Redmi Note 10 Pro karena ada satu trouble yang gue rasakan dengan Mi 11, bukan soal heat, dan mungkin akan gue bahas di soal full reviewnya nanti aja. Ini kita akan tes gameplaynya Genshin aja dulu. Oh, dan info aja, ini gue udah ganti anti goresnya dan itu patah-patah di situ. Anti goresnya bukan ganti sih, Mi 11 tuh awalannya nggak punya screen protector, jadi dia benar-benar pelontos banget. Karena gue ngeri, gue beli matte screen protector, jadi agak keset sebenarnya. Ini gue juga kurang suka buat main game, tapi untuk daily sebenarnya enak. Kedengeran. Semoga suara gue masih bisa kedengeran dan suara Genshin juga kedengeran ya. Kita lihat meternya. Ya, masih aman lah suaranya. Oke, kita akan coba pindah dulu ke Liyue. Karena kalau by render sebenarnya Liyue jalanannya cukup berat. Penyebab Liyue agak berat dan oke lah buat jadi benchmarking layoutnya Genshin Impact. Itu adalah karena dia ngerender buildingnya tuh banyak banget. By the way, ini akan gue turunin sedikit intensitas orange-nya. Ini orange banget. Tangan gue juga sampai orange. Ya, dia cukup intens banget karena gedungnya banyak. Yang ini kan kecil nih, yang di marketplace, di marketnya dia nih. Tapi nyebur di sana nih, dekat nyebur lagi dong di daerah-daerah sini itu cukup ngaruh render buildingnya, draw distance dan segala macam. Ini akan gue naikkan sedikit brightness-nya. Kalau kalian di ujung sana itu ada satu gedung yang jadi patokan gue buat kapan rendernya. Dan 888 pun punya draw distance yang agak pendek untuk si bagian gedung ini nih, untuk render. Nah, tuh. Jadi di sini tuh ada batu. Ada notif. Bisa disable notif? Gue lupa gitu, mau disable notif apa ya? Ini kah? Bukan, ini visual. Oh ya, by the way, enaknya sih ada visual enhancement kayak gini, enak banget. Nih, casting, nope. Dimana ya game booster buat disable notification? Nah, oke. Photo notification restricted. Jadi di sini ada batu-batuan nih gini. Itu lumayan berasa buat patokan draw distance-nya dibandingkan di daerah-daerah lain. Karena itu entry pertama dari marketplace-nya Liyue ke Liyue, jadi lebih enak. Oke, itu tadi masalah soal draw distance. Ya ini sebenarnya anti gores ini not the highest quality, enak aja sih matte, jadi nggak glare banget. Tapi sensitivity-nya agak keganggu sebenarnya, jujur-jujuran aja. Waktu nggak pakai itu enak banget, cuma ngeri. Ya ini buildingnya sih, draw distance-nya oke. Cuman memang nggak semaksimal A14 Bionic, of course, for some reason. A14 masih bisa perform lebih baik. Tapi draw distance gedungnya oke lah ya, masih ada delay, nggak perfect. Ini juga masih di medium. Dan FPS masih 30 FPS. Dan ya itu di situnya pun di counternya 30 fps, 30 fps. Oke, berikutnya kita akan coba ngetes tentunya ke boss battle, any kind of boss battle sih sebenarnya. Tapi gue lupa gue udah lawan Wolf gitu-gitu belum ya. Remaining attempt, oke, masih ada attempt 1. Kita coba jalan dulu ke Adrianus. Gue lupa mulu lagi namanya dia, Adrianus ya kayaknya. Nah, kita di sini, kita spawnnya dari sini. Oke, dapat anemo kristal. Anemo kristal jangan lupa dikumpulin. Lumayan bisa bikin resin, condense. Lumayan tuh condense resin kalau dipakai buat weekly. Kalau masih ada BP, masih ada Battle Pass. Itu enak. Nah, Battle Pass, kebetulan Battle Pass gue udah selesai. Jadi sudah diklaim semua juga. Ya, oh ya, speaking of draw distance, kalau kalian ingat biasanya tuh gue bahas soal rumputnya ini. Rumputnya ini pengaruh sama storage cache-nya kita juga. Jadi kalau misalnya udah ke render itu bagus.
Jadi kita nggak preload lagi dan nggak nge-lag lagi. Nah, gitu sih sebenarnya intinya. Lawan Andrianus bawa Ganyu. Nggak apalah ya, kita ngetes aja, kalau berhasil hoki, kalau nggak berhasil ya sudah. Ya gue belum bisa ngelawan Andrius ini sendiri karena kombonya sendiri gue nggak gitu jago. Biasanya gue main berdua sama Feli, itu lebih enak daripada solo kalau misalkan emang kesulitan. Ini game kalau memberikan fasilitas co-op jangan malu-malu untuk pakai co-opnya sih menurut gue. Oke, kita start. Ini medium 30 ya, by the way, untuk reminder lagi. Ini kenapa stamina barnya floating gitu? Aduh. Oh, Andrius namanya. Oke, Andrius. Jangan salah lagi. Nah, kita mulai aja. Aduh. Oh, stamina-nya habis tidak. Nah, ini enak banget sih, 888 efek nggak ada delay sama sekali. Tetap kena damage. Oh, harusnya gue bawa healer satu ya, lupa. Biasanya bergantung sama healernya Feli, Jayannya. Karena ini tidak ada healer, jadi kita berdoa, pray for our safety. Masih kena dong. Karena gue jarang lawan Andrius sendiri, sebenarnya itu yang jadi masalah sih. Makan aja dulu deh. Makan. Any kind of food. Lupa lagi masak makanan. Oh. Di, masih kena ya. Sini kau. Sini kau. Ih, loh, kok dia belok sih? Loh, lagi? Tuh, kok belok sih? Tumben. Ngefek. Oh, phase 2. Kayaknya kasih makan dulu daripada mati. Aduh, idih,
Fun fact, gue di depan layar begini baru pernah menang sekali doang lawan Andrius. Tapi gue lupa itu waktu review yang mana. Harusnya sih ini aman, bisa menang, hopefully. Yap, udah aman harusnya. Dikit lagi. Oke, aman. Akhirnya. Oke, aman. 60 original resin, yes. Just take my resin away. Dan yep, itu tadi sedikit gameplay medium 30 lawan Andrius di Genshin Impact. Dan satu hal, ini udah mulai agak panas, tapi nggak se-ekstrim gimana. Cuman kita cek aja dulu. 37,3, 37,8. Nah ini skin temperature ya, jadi sempet 38 juga. Bentar, kita coba lighting. Nah 38,2, ini dekat-dekat prosesornya udah masuk angka 38 skin temperature-nya. That's high, dan ini baru medium 30. Buat kalian yang udah nonton versi 870, pasti udah merasa kayak, wah gila, itu waktu di 870 tuh masih bisa bertahan di 38 derajat tuh nice banget sih. Jadi yeah, it's kinda heating up. Untuk baterai tadi kita mulai dari 83%. Ini sekitar 10 menitan kita main, berkurang 1%. Itu satu hal yang menarik sih. Baterai efficientnya bagus. 10 menit buat 1%, 10 menit itu bagus sih. 82%. Oh, kaget gua, kok lumayan ya. Kayaknya nggak nyampe 10 menit sih. Nanti gua akan coba review lagi videonya, tadi lupa pas start berapa. Let's say 10 menit itu udah oke banget. Dan dengan suhu yang mulai agak hangat sih. Jadi sekarang kita coba naikin aja a notch dikit, naikin satu level sedikit. Jadi grafiknya kita mainkan ke 60 fps, medium 60 fps. Dan di sini sudah dibilang which can lead to overheating dan lagging. Tapi we don't care. Kita akan coba ngetes dulu 60 fps dan kondisinya sudah otomatis overclock. Ini brightness gue harus naikin sedikit. Overclock untuk si Snapdragon 888 di medium 60 fps, tapi graphic wise lebih sedap tentu saja karena refresh rate-nya layar aja enak, dan grafik medium dikencangin gini gila smooth banget sih. Gue selalu suka dengan FPS tinggi dalam game, dan experience-nya itu lebih enak aja daripada nggak bisa naik di sini ya, di sini bisa. Experience-nya lebih enak aja gitu buat long run juga, nggak cuma buat at this time, tapi buat long run-nya lebih enak juga karena experience-nya lebih smooth aja sih. Tuh, lebih lancar gitu kan. Karena memang yang tadi gue bilang, ini anti goresnya not really that wonderful buat main game, agak kesat. Dan terutama entah kenapa sekarang kondisi jempol gue sendiri udah nggak begitu responsif di layar, kayaknya terlalu sering main game, jadi nggak sensitif banget. Itu nggak cuma di Mi 11, hampir di semua. Kalau kalian juga udah lihat video-video kita sebelumnya, ada beberapa case jempol kanan gue ini nggak bisa respons dengan baik. Nggak tahu kenapa, gue belum cek juga sih apakah harus ke dokter atau gimana. Tapi itu jempol kanan gue sedikit mengalami gangguan di angle-angle tertentu, jadi gue bener-bener ngeposisin banget. Cuman namanya lagi asik main kan, masa berubah-ubah. Ya gitulah. Oh ya, by the way, tadi udah medium 60. Kita keliling dulu di sekitaran si Wolfen Dome-nya. Dan one thing for sure, makin anget di belakang sini. Ini tadi mulai 82% ya buat notes aja. Ya draw distance sih nggak berubah, grafik tetap medium. Tapi ada satu hal yang gue udah nggak gitu nyaman mainnya di sini adalah soal heat-nya. Gue mulai enak megangnya di sini. Coba kita cek lagi suhunya. Ini baru medium 60, baru sebentar loh. Udah naik ke 38,7, 38,5, bahkan sudah masuk range 39,6 di dekat kameranya. That's hot. That's pipin hot. Udah mulai panas ya, beneran panas dong. Udah warning juga. Bentar, kita kembali dulu. Kita top up dulu darahnya. Terus kita coba jalan-jalan sedikit sebelum ke Liyue lagi. Buat lightingnya jatuh.
Ya, by the way ini juga lokasinya nggak optimal. Nah, kita di lokasinya nggak optimal, nggak di studio. Jadi ini makeshift banget karena di sini udah nggak ada peralatan-peralatan yang buat mendukung full studio lagi. Ya, jadi maafkan kalau tadi ada cetak, mungkin gua cut deh. Ada kejadian lightingnya jatuh. Karena posisi juga nggak enak, ya sudah lah ya. Kita refill darahnya dulu udah pada sekarat. Jadi mulai di 20. Oke, nah sebelum kita lanjut, gua akan cut dulu biar memorinya masih refresh dulu. Oke, nah kembali lagi sama medium 60 dan di counter juga udah muncul 60 fps, which is nice. Ini pasti, gue sangat yakin 888 itu bisa menghandle ini performanya dengan sangat baik. Tapi seperti yang kalian udah lihat, so far proses heat managementnya sangat minim ya, sangat kurang. Itu sebabnya kita sudah mempersiapkan satu alat lagi nih nanti, si Fan Cooler Pro. Tapi akan kita preheat dulu deh nanti, pre-coat dulu deh sebelum kita pakai. Ya ini medium 30. Ada palat, ngapain ya? Harusnya nggak usah tolongin ya palat, trackless palat ini menyebalkan. Tapi kita lawan mob karakter gini aja sih enak, nggak ada masalah. Dan ya so far mah aman-aman aja. Kita ngomong sama si reckless palatnya. Ya sama-sama sudah minta pertolongan saya. Oke, kita akan coba lawan Cryo Regis Fine aja. Alasannya sih simpel, seperti biasa. Cryo Regis Fine punya efek yang lumayan. Di medium 60 harusnya cukup nge-strain juga untuk yang beberapa frame drops mungkin bisa terjadi karena skillnya si Cryo Regis Fine sendiri. Tapi sebelum kita lawan Cryo Regis Fine, kita lihat dulu, oh udah nggak ada ya Wooper Flower di sini. Oke. Kita turun aja ke bawah. Dan disitulah Cryo Regis Fine-nya. Mari kita drop. Shoo. Oke. Kayak gue mau mematikan sesuatu dulu nanti abis nih. Oke, bentar, bisa kan? Nah, gue mau matikan kamera, kamera sensitivity, gyro aiming. Ada satu settingan yang buat matiin, gue lupa deh, buat matiin kamera sensitivity, gyro aiming on, nggak masalah. Defaulting key binding, graphics, audio, other. Nah, combat camera setting akan gue off kan biar nggak muter-muter. Itu pusing juga tuh satu. Oke, what the, cepat sekali Anda recover. Oke. Ayah. Aduh, di loop ya mati. Oke, sebentar. Kita harus recover dulu darah yang hilang. Oke, dan sekarang memanfaatkan di loop. Telat. Time for takeoff. Brace yourself. Incoming. With sword from shadow. Oke, selesai. Yap, no issue whatsoever.
nggak ada nge-frame drop dan segala macam. Medium 60 ya, of course untuk sekelasan Snapdragon 888 mah masa segitu nggak kuat kan. Tapi ya itu tadi sekitar 5 menit lebih, 7 menitan lah ya di medium 60. Kita kemakan baterai, ini sekarang udah kemakan sisa 78%. Jadi tadi gue tarik lagi soal 10 menit 1%, itu salah. Harusnya berarti ini sekarang dari 82 ke 78 tuh sekitar 4% dalam waktu 6 menit sampai 7 menit. 8 menit deh, gue ambil 8 menit, berarti 2 menit per 1%. Nah, standar sih, sebenarnya nggak gitu. Secara percentage standar, cuman kan kapasitas baterai masing-masing beda. Dan, iya, panasnya mulai kencang ya, mulai makin epic. Buset, 42. Gils. Udah 42 derajat di medium 60 doang loh. Ini kita belum nyampe highest 42,3 tadi gue bahkan lihat. Kinda scary sih. Kita mau teruskan ya tentu sih, cuman gua akan stop dulu karena both HP sama kamera gua mengalami overheat. Ini pakai ZV-1 by the way, nggak pakai A7 biasa. Jadi kita cut dulu aja untuk ngademin sedikit sebelum ada temperature warning di keduanya. Oke, jadi kita udah balik lagi dengan tidak ada temperature warning di kedua-duanya. Si Mi 11-nya sedikit mendingin ke 40 derajat. Dan berarti ini saatnya kita nyobain ke highest 30 dan juga highest 60. Kemungkinan sih gue mau langsung ke highest 60 supaya gue bagi waktu sama buat si fan coolernya. Jadi biar bisa kita panasin dulu aja si fan cooler pro-nya biar agak lebih sejuk daripada nanti mulai dari extremely hot ya. Secara performa sih, so far ya gue berani bilang harusnya sih nggak berubah banyak. Waktu 870 juga kita udah ngetes pakai fan cooler pro ini dan memang nggak ngefek banyak. Cuman better untuk bikin lebih nyaman aja pegangnya. Jadi kita akan coba dinginin dia dulu di sini. Semoga tidak ada masalah. Dan kita akan cobain main highest 60 dulu di Genshin Impact di Mi 11. Untung nggak ke-restart, nggak ke-restart, lokasinya masih dari area yang sama, tapi nggak ke-respawn kan? Oh nggak. Oke. Jadi itu tadi performa medium 60, nggak ada lag whatsoever, nggak ada ngedrop sama sekali, dan juga nggak ada throttling, which is nice untuk 888, nggak ada problem ya, untuk gameplay wise nggak ada problem. Jadi kita akan coba naikin aja ke highest 60, kembali ke Liyue, kemudian kembali lagi ke Cryo di sini. Highest 60, karena buat apa punya smartphone gede-gede tapi nggak dipentokin kanan kan, highest 60. Oh iya, motion blurnya matiin, of course. We need to turn that thing off karena tidak enak. Off. Dan naikin brightness sedikit. Oke. Starternya mulai. Padahal baru di sini loh, baru di tempatnya Cryo udah starter. Kita naik dulu ke atas. Starternya lumayan. Kaget sih masih punya starter. Hoping di di 888 nggak ada starter sama sekali padahal. Tapi that seems impossible, right? In the end of the day, tetap akan ada aja kelemahan dari prosesor. Oke. Nanti bisa sekalian ngumpulin resource crab, Mr. Crab. Oke. Woi, crabnya. Oke, dapat crabnya masih. Dah. Jadi itu highest 60 agak sedikit stutter tadi waktu jalan. Jadi kita coba spawn ke teleport ke Liyue lagi. Kali ini gue akan pakai teleporter yang kiri, bukan yang kanan. Buat lihat aja seberapa beda sih kemungkinannya dengan kondisi yang ada sekarang. Oke. Highest 60, graphic wise harusnya rendernya lebih cepat. Ada kertas di sana, rendernya belakangan, sayangnya. Poster, missing person poster itu posternya Aether. Aduh, bacanya sih Aether. Ya, kakaknya si Lumine, kakak cowoknya Lumine. Lumine pun bacanya Lumine apa Lumine? Nah,
itu gedung ini sudah ke pre-render kalau di highest, tapi waktu geser langsung berubah bentuknya tuh, detailnya ada yang menghilang. Jadi tetap ada masalah, bukan ada masalah sih, tetap ada precast-nya yang di situ yang beda. Di sini kita jalan sih nggak ada stutter, highest 60 masih oke lah ya, not a problem harusnya. Graphic wise, wih, ya nyampe bawah tetap ada preloadnya dulu sih. Oke, berikutnya kita cari Regis-Fine. Mungkin hari ini gue udah lakukan 3 cryo Regis-Fine dan resin sisa 40 pas. Kita akan ke si Regis-Fine api aja buat apa namanya, ngetes performanya. Dan ini kenapa ngedrop banget cahayanya. Oke, segitu aja dulu deh. Jadi again, maaf kalau soal quality-nya hari ini agak kurang karena ini lagi nggak di studio biasanya, jadi peralatannya nggak gitu lengkap, dan gue actually mau mengeluarkan video ini as soon as possible juga supaya nggak terlalu berlarut-larut ngedelaynya. Oke, kita jalan dulu mendekati ke si Pyro Regis-Fine. Oke, mana Pyro Regis-Fine? Pyro Regis-Fine arahnya bener kan? Oh bener. Jadi cari wooper flower-nya dulu satu tuh, lumayan buat nektar karena dibutuhkan leganyu dan juga catching. There you are. Lah. Kayaknya tetap harus ada pertimbangan soal, iya nggak bawa Barbara ya. Habis ini gue akan ganti ke Xingqiu dulu biar ngelawan Pyro Regis-Fine-nya enak. Bayangin habis down blink harus manjat dulu kan. Catching. Oke, kita bawa Xingqiu dulu. Party setup. Ini lighting kalau di sini nggak enak ya. Terpaksa harus di sini, tapi angle-nya tidak bagus. Dah, oke, mudah-mudahan aman, tidak tersenggol lagi. Kayaknya Fenty kita ganti dengan Xingqiu dan kita turun ke bawah. Oh, sebelum itu kasih catching makan dulu deh biar extra health sedikit. Oke, lepas di sini. No, my sword. My sword from shadow. Wow, graphic wise gue no comment loh asli. Nggak apa, performance wise ya. Nggak ada stutter, nggak ada apa. Untuk boss battle, so I guess it's fine. Witness the power. Incoming. Get to the chase. Lawan Pyro tuh lebih gampang daripada lawan Cryo sebenarnya. Nggak tahu karena combo gue udah lebih better di sini kali ya. I mean, ini 2 kali down, dia udah cukup noh, nggak lama-lama, enak. Ya, maaf tadi kebanting karena ini udah, damn it, udah dingin, udah panas banget. Nah, sebelum itu 45 derajat, 45,1, 45,2. Damn. Iya, itu overheatnya panas dan ini lagi lawan Cryo, nggak nyaman sih, nggak nyaman sumpah sama sekali. Skin temperature sebenarnya untuk smartphone, gue udah pernah merasakan sampai 51 derajat di ROG Phone 3.
Tapi itu waktu pakai twin view-nya. Jadi ada dual screen di situ dan actually sebenarnya dibantu sama si screen itu sendiri juga. Ada power bank-nya, power source-nya juga baterai di screen itu sendiri. Dan si screen-nya juga, twin view-nya juga punya cooler. Tapi di sini sayangnya Mi 11 nggak punya aksesor seperti itu. Paling mendekati adalah si Fan Cooler Pro ini dan crap. Bahkan ini pun ngamuk jatuh lagi. Ya, maafkan makeshift studio ini. Yang dulunya padahal ini studio yang lebih propernya. Tapi kita udah pindah jadi gitu. Udah ada all hill lagi. Nah, jadi ini suhunya di sekitaran sini itu 45,3 sentuh nyentuh 45-an. Dan itu tadi main padahal sebentar banget. Ini highest-nya mungkin baru sekitar 5 menitan sampai 10 menitan. Dan nyampe setinggi itu mah ngeri sih. Ngeri. Too hot to touch sebenarnya. Too hot to touch. Kalau misalnya gue mungkin ngerubah angle jadi lebih enak. Tapi even frame sininya aja udah panas banget. 45 derajat, that's just too far. Oh ya, untuk baterai sendiri kita udah ngedrop dari 78 ke 71%. Bisa dilihat di sini 71%. Jadi kita udah makan another 7% dalam kurun waktu 9 menitan. That's almost 10 minutes. 7 menit ya sama lah masih tadi kayak tadi. Ya anggaplah 1 menit 1%. Jadi itu lama-lama boros juga dan ini mulai overheat. Tapi walaupun dengan kondisi overheat seperti ini, gue tidak merasakan throttling. Jadi nggak ada lag, nggak ada frame drops, masih jalan normal. Tapi memang ini to the point where smartphone ini udah mulai agak nggak nyaman untuk dipakai main. Karena ya, again bayangannya gini, common user tidak akan memakai cooler seperti ini kayak Fan Cooler Pro. Jadi mengharapkan orang pakai cooler itu is actually a bad thing. Memang nggak ada disuruh buat pakai, buset, apa tuh? Disuruh pakai cooler, cuman oh berasa nih frame dropnya baru mulai, throttlingnya baru berasa. I spoke too soon, always, as always. Frame dropnya kenceng juga. Touch response mulai keganggu karena ini. Untung keburu. Yap, jadi tadi itu ini masih di highest 60 tanpa cooler, masih default banget. Ngelawan mock aja yang kayak Super Flower itu mulai berasa frame dropnya di open space yang agak sempit ini sih. Memang agak batu-batuannya agak banyak, jadi pre-rendernya pasti banyak sama ada rumput-rumputnya juga. Tapi ya itu mulai berasa ngedrop dibandingkan performa tadi waktu masih medium 60 yang menjadi sweet spot banget sih. Tapi untuk hitnya, again ini akan refresh lagi soal hitnya, bakalan cukup ngecek di sini kayaknya. Kita berada di range 44 tadi, benar-benar sampai 40 ini. Cuma ya ini nggak enaknya tuh frame-nya juga ikutan anget. Itu yang cukup masalah, kalau frame-nya agak anget tuh di tangan jadi berasa cukup gila, cukup apa ya, cukup nggak nyaman. Karena kita waktu nempel kayak gini udah nggak ada bezel, nempel kayak gini panas. Wah udah sih, itu combo yang cukup menyedihkan. Ya, jadi untuk final testnya, gue akan memasangkan si Fan Cooler 2 Pro ke Mi 11 ini buat ngelihat apakah performanya akan jauh lebih dingin dan lebih baik lagi. Base performance-nya sih sudah cukup oke. Tapi kalau kita pakai cooler, siapa tahu one step above. Oh iya, lupa ngelepas kertasnya lagi. Ya, itu basah kertasnya. Ya. Kita tes dulu aja suhunya si Fan Cooler Pro. Sekarang ada di berapa? 7 derajat, 8 derajat. Kalau kelihatan di samping 6 derajat. Nah, itu di indikatornya 8 derajat Celcius. Nggak kelihatan ya, ini kabelnya gue harus tarik dulu apa. Nah, ini udah dalam range. Kita ada di 8 derajat Celcius buat si Fan Cooler Pro-nya. Fan Cooler 2 Pro, ini versi kedua.
Terus suhunya 7 malahan, surface skin temperature-nya 7,6, ya 8 lah ya. Jadi sekarang enaknya itu ada temperature view-nya. Kita pasangin aja dulu ke Mi 11 dan hopefully bisa menolong smartphone ini dari kerusakan kalau ada kerusakan. Ya, positioning yang pas dulu biar nggak ini. Prosesornya sebenarnya nggak pas di tengah, jadi itu juga masalah. Aduh, ketekan ya powernya. Tidak, kita nge-restart. Ya udah, gua setup ini dulu aja dan kita nanti kembali ke untuk versi tes pakai Fan Cooler 2 Pro-nya. Nah, Fan Cooler Pro-nya udah kepasang. Ini cuma beda sekian detik doang, sekian menit lah ya dari tadi kita kena restart dan gua juga akhirnya nge-cooling down sedikit si kameranya. Kita sekarang langsung tadi Fan Cooler 2 Pro-nya yang pas 8 derajat ngedrop ke 17 derajat. Berarti itu cukup panas ya di dalamnya situ. Ini gue mau coba anglein yang lebih enak lagi, somewhere di sini deh. Nah, itu posisinya sebenarnya enak kita nge-gripnya begini, tapi biar coolingnya di sininya efektif, gue taruh di situ. Sekarang di 17 derajat masih. Coba kita cek dulu. Ini bakalan ada kabel keliweran karena Black Shark punya Fan Cooler Pro itu pakai kabel. Suhu 31 derajat di situ, dekat kamera 32. Ya, itu karena restart sih. Jadi udah drop banget. Dan si Fan Cooler 2 Pro-nya pun masih 30 derajat. Oke, kita coba aja lagi balik ke highest 60 pakai Fan Cooler 2 Pro dan lihat seberapa banyak sih perubahan dari coolingnya. Semoga bisa menolong cukup, at least sih pasti menolong soal suhu ya, nggak nyampe tadi jebol 45 derajat lagi. Itu working temperature-nya cukup membahayakan. Sebenarnya yang gue takutkan dari soal suhu tinggi itu adalah ke si umur baterainya. Karena kalau umur baterainya jadi cepat mati, ya kita cepat harus ganti smartphone baru atau ganti baterai baru. Buang-buang duit, buang-buang waktu. Jadi itu sih, tadi lumayan panas. Dan kalau misalnya kalian rasa tadi ngebandingnya agak lebay, ya gitulah. Ini kabel sebenarnya agak nggak enak. Gue sangat menyayangkan Fan Cooler 2 Pro itu membutuhkan kabel untuk tercolok dan bukan bergantung sama internal battery, tapi ya buat long term operation memang bagusan gini sih. Kita start aja dulu deh, nanti gue skip dulu untuk bisa biar lebih cepat. Oke, kita udah kembali ke dalam Genshin Impact-nya. Ini masih pakai settingan medium 60 harusnya. Medium 60-nya custom sih memang. Highest 60 yang custom sedikit karena motion blur gue matikan dan action kameranya gue matikan. Action kamera, kamera yang bergerak-geraknya gue matikan. Jadi kita coba kembali aja ke cave-nya Pyro Regis-Fine buat lihat performanya highest 60 dari si Mi 11 ini. Ini udah pakai Fan Cooler Pro. Sekarang Fan Cooler Pro-nya suhunya 14 derajat. Udah turun ya, tadi dari 17-an. Jadi sekarang di 14 derajat. Kita akan kombinasiin, ini lawan Pyro dulu karena deket. Nanti habis itu kita akan kembali ke Liyue buat atas, siapa tahu ada sedikit performance boost. Incoming haste! With sword comes shadow. Witness the power of Guhua. Don't blink. Aduh, nggak kena. Oh, kena. Oke. Udah habis. Oke. Oke. Ya, highest 60 again nggak ada throttling sih sebenarnya. Nggak ada throttling yang gue rasakan di sini. Bisa berbeda-beda tergantung perangkat, tergantung kondisi ruangan, tergantung kondisi game, koneksi dan segala macam-macamnya. Banyak faktornya. Cuman at least for this test, by the way resinnya habis. Nggak ada problem yang berasa. Tapi ini memang baru 2 menitan dan karena kecepatan kita coba keliling aja dulu ke Liyue. Karena cepet banget. I was not expecting it to finish that fast. Dan suhunya
si Black Shark Fan Cooler 2 Pro berhasil menekan ke 13 derajat Celcius operating temperature-nya dia. Operating temperature dia bukan si Mi 11. Sekarang kondisinya nyaman banget, cool to touch banget, nggak ada efek signifikan kayak tadi, belum sampai panas gitu. Jadi kita coba kelilingnya dulu di Liyue dan ngeboost, bukan ngeboost ya istilahnya, ngebakar sedikit performanya. By the way tadi dari 71% berkurangnya lumayan tinggi ya. Sekarang 65, udah berkurang 4%. Tapi tadi sempat ngetes highest dulu dikit kan, sebelum akhirnya kena restart dan segala macam-macam. Jadi battery consumption untuk saat ini gue simpulkan ada di 2 menit per 1%. Bisa berubah di 1 komaan menit untuk per 1% ya. Anyway, nggak ada starter kali ini. Dan ini malam loh, malam kan lightingnya lebih berat. So far gue nggak merasa start. Oh, always ya, spoke too soon mulu nih. Spoke too soon. Tapi ya performance mah triple eight nggak bisa diajak bercanda. Dia mah serius performance-nya segitu kencang. Cuman hit managementnya ini sebenarnya dua kombinasi. Hit managementnya si Snap Triple Eight dan juga Xiaomi berarti kurang optimal untuk menahan performa thermalnya. Alasannya kenapa? Gue sendiri juga not sure. Salah satu cooling pad-nya itu udah cukup gede. Waktu itu di teardown Mi 11 yang gue sempat lihat di presscon. Dan juga ada thermal paste dan segala macam juga. Apakah mungkin thermal paste-nya kedikitan? Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu karena gue nggak ngerti kayak gitu. Gue anak IT, tapi untuk pengertian soal gitu-gitu, I kinda sucks. Jujur-jujuran aja, kayak thermal paste dan segala macam, komputer gua nggak pernah diganti thermal paste-nya buat selama 8 tahun karena personally gue sendiri nggak merasa membutuhkan itu. Dulu pas SD sempet nyoba ngotak-ngatik sendiri dan ganti thermal paste sendiri, nggak berasa beda performance-nya. Probably I'm doing something wrong, atau mungkin thermal paste yang gue beli kualitasnya cuman pas masih SD, ngerti apa sih thermal paste gitu kan. Ya mungkin itu juga masalah, tapi untuk di smartphone kan thermal paste nggak bisa diganti-ganti, jadi harusnya sih yang by pabrik itu sudah semaksimal mungkin, nggak mungkin kurang kan harusnya. Tapi don't know sih. Ya ini performa highest 60 sih, no issue whatsoever. Ada occasional stutter ada, tapi bukan efek dari thermal throttling. Nge-lag-nya nggak sampai heavy banget, sampai extreme lag. Cuman sekedar ya nge-lag dikit aja gitu, nge-frame drop dikit gitu. Ini sayangnya nggak bisa ngeliatin FPS-nya stabilnya gimana. Tapi ini 53 last captured-nya. Untuk highest yang di custom 53, I'll take it. ROG Phone 3 nggak sekencang itu FPS-nya. Cuman ini membuat 888 itu agak di kondisi yang sedikit menyebalkan. Terutama udah ada 870 dan 860. It's a different class, tapi performance wise mirip. So what do you know? Ini sekarang kita udah masuk ke marker 5 menitan main di highest 60. Frame drops occasionally pas lagi jalan di Liyue. Dan untuk suhu baterai kita sudah kemakan another 2% dalam waktu 3 menit, berarti 1,5 menit buat 1% kali ya. Suhu masih tetap bisa ditekan di 36,9, nggak se ekstrim tadi. Dan operating temperature si Fan Cooler 2 Pro tetap di 13 derajat. Ini default setting ya, harusnya kalau misalnya di iOS atau di Black Shark tuh bisa pakai Shark Arena lagi untuk untuk nge-tweak lagi. Tapi ini di Mi 11 nggak ada Shark Arena-nya. Gue belum berhasil porting APK-nya juga. Jadi ya gitulah. Oke, untuk final test kita pergi lagi ke CryoRegis Mine buat ngebakar aja istilahnya, ngebakar performanya. Apakah akan tetap sepanas itu, apakah tetap stabil nih performanya atau gimana? We'll see. Feeling gue sih tetap akan stabil. Triple A itu masih enak banget buat hal kayak ginian sih, buat main dia emang udah top notch lah. Cuman memang thermal issue-nya Triple 8 dan Mi 11 itu a big deal juga sebenarnya. Karena
Kayak ketika kita ngejar performa, jadinya Incoming. ngilang kesempatan itu. Rain outlines your Salah. fate. Incoming. Hey! Cut to the chase. Hey! Time for retribution! Ha! Yeah! Oh, pas. Ha! Ha! Oke. Ha! Hey! Cut. 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 Yeah! Cut. Cut to the chase. Dah, selesai. Berapa menit tuh? Cuma 2 menitan. Ya, jadi tadi itu lawan Cryo Registine. Not a frame drop whatsoever. Main masih super nyaman banget. As expected, ini flagship smartphone. Harusnya nggak kentang-kentangan kalau main kayak ginian. Soal issue hit, jujur ini mulai agak naik lagi. Gue belum lihat belakangnya berapa. Baterai dulu kita cek. Tadi 65, 62. Udah turun lagi jadi 62%. Jadi ya konsumsi baterai kurang lebih 1 sampai 2 menit per 1%. Konsumsi standarnya si Mi 11 untuk main Genshin Impact. Terus kita akhirnya ke moment of truth terakhir di suhu. Kita cek fan cooler 2 Pro nya tetap stay di 13 derajat dan suhu dari si Mi 11 nya bisa ditekan ke 37,8. Tapi ini gue bisa yakin berarti fan cooler 2 Pro nurunin sedikit. Ini sekarang naik lagi ke 38,6. Bisa nurunin sedikit suhunya si Mi 11 dari 40-an ke 44 tadi, sekarang di 39, tapi naik terus. Kenapa naik terus? Harusnya kan turun, dan fan cooler 2 Pro nya baru aja nyentuh naik ke 14 derajat dan naik turun. Ya berarti memang Mi 11 panas banget malahan menurut gua. Operating temperature 45 derajat itu agak terlalu tinggi. Nyamannya tangan gue sih biasanya 41 derajat. Di atas itu kinda uncomfortable. Tapi ini catatan adalah ini saat kita tes main Genshin Impact. Sedikit info aja, kalau Mi 11 kalian pakai sebagai daily driver buat chatting, sosial media, nonton. Ini adalah one of the best smartphone yang gua rasakan saat ini. Makanya dia sampai sekarang pun menggantikan Galaxy Note 10 gua sebagai daily driver, nemenin sama ROG Phone 3 dan juga iPhone 11 Pro. Tapi buat main game, I guess itu memang tetap masih kelemahannya Mi 11 karena thermal issue-nya. Kita cek tadi sempat sampai tembus 45 derajat buat main Genshin Impact. Ini kita lepas. Dingin banget. Di sininya dingin banget 28, tapi di sininya drastis 34, 35. Lokasi prosesornya itu somewhere di sini dekat kamera. Jadi ini yang harusnya mendapatkan cooling banget, tapi sayangnya memang fan cooler 2 Pro posisinya bukan buat di situ, posisinya buat di tengah. Yang buat prosesornya di tengah. Biasanya gaming smartphone. Jadi nggak ngejar lah buat nolongin sisanya dari si Mi 11. Tapi sempat diturunin juga drastis dari 44 bisa nyentuh 39. It's quite nice, nolong. Jadi kalau kalian mau main Genshin Impact pakai Mi 11, mungkin ada baiknya kalian pakai cooler. Karena ini pertama kalinya gue pakai fan cooler series main, masih berasa heating up di daerah-daerah prosesornya. Tapi ngomongin soal grafik, Mi 11 bakalan ngehajar semua grafik yang kalian inginkan. Mau hemat, kalian main di lowest 60 fps bakalan lancar banget. Kalian mau main di medium 3060, highest 3060 pun masih bisa jalan, masih cukup baik. Bahkan gue kalau misalnya mau main grafik tinggi, I guess highest 3060 di sini itu enak sih. Konsumsi baterai juga masih lumayan hemat lah, standar 1% per 1 menit itu standar untuk main Genshin Impact. Cuman memang ya hands down trouble utamanya adalah di hit performance-nya si Mi 11 itu udah without a doubt. Yaudah, ini mungkin bisa jadi video tes Genshin terpanjang yang pernah gue lakukan dan mungkin nggak optimal banget. Jadi feel free buat ngasih input lagi apa yang harus gue lakukan lagi, misalkan buat di-improve lagi tesnya. Tapi itu ini nggak banyak gue cut-nya karena biar dapat full apa istilahnya full reaction gue main Genshin Impact di Mi 11 dan ya kurang lebih itu aja kesimpulannya. Kalau kalian mau main Genshin Impact di Mi 11 lancar, super lancar banget, nggak ada masalah whatsoever. Cuman paling ada masalah hitnya. Udah
Udah kesian jangan di bash mulu. Ini jadi smartphone favorit gue karena kameranya lumayan oke. Tapi untuk main Genshin Impact ya memang bukan dialah opsinya gue buat main di sini. Yaudah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Dan again, mohon maaf atas kualitasnya mungkin agak kurang, lightingnya, audionya, dan juga overall length-nya, karena ini kita kayaknya bakalan untuk sementara di rumah dulu, karena di Tenan Atas Studio memutuskan untuk renovasi, nggak tahu sampai kapan, gue bahkan belum ketemu sama orangnya. Jadi, ya, mohon maaf sama kualitasnya lah. Tapi, again, kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe. Yaudah, sekian dulu untuk videonya. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out, dan gamenya udah gua close, jadi nggak ada karakter yang signing out kayaknya. Kita coba buka. Nge-restart. Nge-restart nggak sih? Nggak tahu lah. Nge-restart ya udah. Ferry dan Mi 11 signing out dari suhu yang panas ini. Bye-bye. Oh, perkenalkan. Dari game sebelah, satu perusahaan sama MiHoYo. HOR, Kiana. Yaudah, bunyinya udah mulai lagi. Bye-bye.